Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pada Advent kali ini kita diminta untuk merefleksikan kedatangan Tuhan dari hari Natal nanti, atau hari Natal yang lalu, atau yang akan datang. Dan semua hari adalah Natal untuk diri kita. Dan kita semua tahu bahwa Natal adalah kedatangan Tuhan. Tapi mengapa? Apakah ini bohong-bohongan? Bukankah kemarin sudah datang, lalu hari ini datang, besok sudah datang? Kok setiap tahun kedatangan terus? Apa Tuhan itu tidak datang-datang? Tuhan datang atau tidak ini? Kok nampaknya selalu seperti itu? Apakah gereja membohongi kita semua? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, soal kedatangan ini kadang-kadang kita lupa. Karena kedatangan ini kadang-kadang tidak disangka-sangka, tidak dirasakan. Apakah itu Tuhan yang datang atau orang lain yang datang? Atau Tuhan berwujud orang lain? Orang lain yang sebetulnya sudah datang dalam diri kita, tapi kita lalai. Karena tidak melihat bahwa itu Tuhan, itu ada Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga dan bersiap siaga. Kedatangan Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Seperti seorang gadis menyiapkan kedatangan kencan pada Sabtu malam Minggu misalnya. Semua disiapkan, jasmani rohani disiapkan untuk menyambut kedatangan jejaka ini, kekasihnya. Semua tubuh sudah dibelonyoi, di apa-apa, semproti pakaian yang terbaru, ruang tamu sudah dibersihkan semua supaya datang nyaman, enak, kerasan di situ. Rohaninya dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh agar omong-omongan kita lancar, tidak ada apa-apa. Lama setelah itu lalu ditunggu-tunggu, ternyata tidak datang-datang. 1 jam, 2 jam ditunggu, 3 jam ditunggu, sampai jam 9. Oh, ternyata dibohongi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita sudah menyiapkan kedatangan Tuhan. Kita sudah hidup dalam kesiapan. Kedatangan Tuhan sekali-kali dalam hidup kita, dalam hati kita. Hati kita, hati orang lain. Setiap orang yang membutuhkan kita, sudah datang dalam diri kita. Setiap hari, setiap menit, setiap jam. Kalau ada orang yang datang dalam diri kita, kita sambut. Itu adalah kedatangan Tuhan. Orang lain yang ada musibah apa-apa, bengok-bengok, tolong, itu kedatangan Tuhan. Mengapa kita masih mencari kedatangan Tuhan? Itu kedatangan Tuhan, orang yang tolong-tolong. Orang yang gembira, meriah, pesta pernikahan, pesta apa, itu kedatangan Tuhan. Kalau kita diundang, itu kedatangan Tuhan. Umat wilayah, umat lingkungan mengundang kita untuk kumpul, itu kedatangan Tuhan.
Bapak Ibu, kondisi kedatangan Tuhan banyak sekali, di mana kita dibutuhkan di sana. Maka kalau hadir di lingkungan pertemuan-pertemuan itu menunjukkan diri kita, tidak ngumpet, mojok, lalu makan, nemil, atau main HP supaya tidak kelihatan yang lain. Bukan begitu kedatangan Tuhan. Harus menunjukkan dirinya bahwa saya hadir. Bapak Ibu saudara yang terkasih, perlu kita rehab dalam hidup kita hal-hal yang sungguh-sungguh fanatik di dalam diri kita. Fanatik boleh untuk diri kita masing-masing, tetapi untuk masyarakat umum kita harus toleransi, harus menghargai orang lain. Kalau orang lain punya hajat apa saja, kita harus sowan, hajat kematian lebih-lebih. Saya melihat di kampung-kampung orang kematian bukan agama Katolik kok, ya ndak datang. Bukan Katolik, ya ndak datang. Kita harus datang. Memang tidak perlu diundang kematian, kita harus datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak ngumpet, tidak ndelik, tidak epok-epok, harus datang dalam hidup. Itu kedatangan Tuhan yang tersamar dalam orang-orang yang membutuhkan kita. Orang-orang yang lain, kunjungan-kunjungan. Nanti hari Natal, kita sudah merencanakan kunjungan-kunjungan 1 bulan. Saya mengunjungi, saya tidak main WA saja, SMS saja, WA. Kita datang. Mungkin orang-orang yang dulu berjasa terhadap diri kita, berjasa untuk kepentingan-kepentingan kita. Waktu kita masih kecil, waktu kita remaja, waktu kita SMA dan seterusnya. Berjasa, maka datang kepadanya. Tidak perlu membawa apa-apa, datanglah. Dan itu adalah sungguh-sungguh bahagia. Apalagi kalau rumahnya kecil, tidak terlihat dari kampung, di pelosok jembatan itu, aduh, kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita punya banyak orang-orang yang berjasa terhadap kita yang masih sudah sukses seperti ini, sudah sukses. Tapi orang-orang itu lalu kita tinggalkan, lalu kita lalai memberi perhatian. Dulu orang-orang itu berjasa terhadap diri kita, mulai dari kecil kita sampai besar. Perhatikan orang-orang seperti itu. Orang itu adalah orang-orang yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Kalau kita tidak ada orang-orang seperti itu, kita tidak mungkin hidup seperti ini. Kita tidak mungkin. Mari kita bantu mereka itu. Simbok-simbok, abang-abang becak, mereka yang menghantar kita, bapak-bapak sopir, kernet, dan seterusnya. Kalau punya waktu dengan yang lain, mungkin orang-orang yang dalam penjara, mari kita kunjungi orang-orang dalam penjara, orang-orang dalam hidupnya susah, bertahun-tahun di penjara seperti itu. Apalagi kalau penjaranya umpel-umpelan, satu ruangan kecil untuk 40 orang, 50 orang, sudah tidak cukup, tapi dipaksakan. Maka Bapak Ibu itu perlu untuk kita kunjungi. Lain lagi mungkin untuk nenek-nenek kita sendiri yang jauh di sana, kakek-kakek kita yang jauh di sana, kita kunjungi, mereka senang, bahagia. Meskipun tidak membawa apa-apa, kita bahagia, kunjungi, cerita pengalamannya dahulu waktu merawat kita. Apa pengalamannya dahulu?
Itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin mengunjungi banyak hal, karya-karya kita banyak kita tempuh dalam hidup ini. Kalau kita menginginkan, maka tidak ada lagi perang, tidak ada lagi gencatan, sehingga harus kita lakukan. Hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, tombak dirubah menjadi hal-hal yang indah, perisai dirubah menjadi hal-hal yang indah. Oleh karena itu, lukisan kebahagiaan dari Nabi Yesaya tadi itu adalah menggambarkan bagaimana kalau kita mengunjungi, saling toleransi di dalam hidup ini, saling kerjasama dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan agar kita diberi anugerah-anugerah supaya hidup kita saleh, hidup kita seperti pada siang hari, pada hidup kita seperti cahaya yang memancarkan cahayanya untuk masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat sekitarnya sungguh-sungguh kagum dengan diri kita, meskipun kita tidak punya, tapi masyarakat kita memperhitungkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.